yang saya hormati dan Allah muliakan, saya dapat harewas dari panitia. Apa itu harewas? Untuk menyampaikan sedikit selayang pandang tentang Darul Ma'arif, mohon maaf. Karena Darul Muqarrabin betapa menancing di hati saya gitu. Jadi terucap gitu ya. Darul Ma'arif dulu ketika saya tahun 2007 ngontrak di sini, Pak Wawan ini satu alma mater sama saya, Pak Wawan ya. Di kontrakan yang sama. Saat itu sudah ada pengajian, namun awal-awal pengajian itu hanya baca Yasin saja. Kemudian saya masuk, barulah mulai ada taklim sedikit demi sedikit. Yang kemudian taklim 2 pekanan berpadu dengan taklim tausiah. Artinya majelis taklim dengan majelis zikir bersamaan gitu ya. Lama kemudian atas usulan Bapak Endang Taruna Bakti, beliau mengusulkan, masa iya nggak punya nama katanya. Lalu dikasihlah nama, beliau menyodorkan nama Al-Hakim. Saya tanya, apa maksudnya Pak Al-Hakim? Ini supaya orang-orang bijaksana katanya. Kalau Al-Hakim itu harus ada kaid. Al-Hakim itu asma dari asma Allah yang maha bijaksana. Kalau mau dipakai oleh hamba harus ada kaid. Abdul Hakim, Darul Hakim, dan lain sebagainya. Pun pula Al-Hakim itu menandakan mufrad. Sedangkan di sini kan jamak gitu ya. Harus menyiratkan dan mencerminkan jamaknya itu sendiri. Kemudian disodorkanlah satu nama yang mewakili atas inisiatif Al-Hakim tersebut. Apa itu? Darul Ma'arif. Darul Ma'arif itu isim mubalaghah dari arafa ya'rifu irfanan. Irfanan adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Tapi untuk mencerminkan sifat yang istiqomah dan juga berkelanjutan dari orang-orang makrifat ini, maka menggunakanlah isim mubalaghah, yakni ma'arif. Disambungkan dengan Darul Ma'arif, jadilah tempat orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Selain ahli ilmu, juga ahli zikir. Nah, itu maksudnya bagaimana memiliki filosofis supaya seimbang antara ilmu dan amal. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Artinya bahwa kehidupan seorang muslim dan muslimah haruslah dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Apapun profesinya, apapun kebiasaannya, yang penting adalah dilandasi ilmu pengetahuan. Cuma di dalam Az-Zubaid mengatakan sahajalma nu amal tejeng ilmuna amal nate ditolak diterima. Maka gabungan antara hadis Rasulullah SAW dan juga bait dari kitab Az-Zubaid tersebut, bahwa seseorang haruslah beramal dengan berlandaskan ilmu pengetahuan. Dan kalau seandainya sudah berilmu, maka dihiasi dengan amal perbuatan. Jadi seimbanglah antara ilmu dengan amal. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, berhubung malam ini adalah malam terakhir, tadi malam hari terakhir dari bulan Rajab, maka peralihan antara Rajab dengan Sya'ban, apa yang tertera di dalam Rajab dan Sya'ban, hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka di situ terhampar segala keberkahan-keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mencari keberkahan. Salah satu di antaranya bahwa di dalam bulan Rajab itu
banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita amalkan. Salah satu di antaranya yaitu sholat sunnah rojab. Ada sholat 1 rojab, kemudian malam Jumat pertama bulan rojab 12 rakaat, tadi 1 rojab itu 10 rakaat. Malam pertama bulan Rojab, Jumat pertama itu 12 rakaat, kemudian pertengahan bulan Rojab adalah 10 rakaat, dan akhir bulan Rojab sama dengan 10 rakaat. Jadi keseluruhannya adalah ada 42 rakaat. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengamalkannya? Maka ada salah satu cara, yakni untuk mengisi daripada pelaksanaan amal-amal ibadah di bulan Rajab. Salah satunya dengan melaksanakan dan memberikan sedekah. Sebagaimana diterangkan di dalam satu hadis bahwa ada seorang sahabat yang ibunya meninggal. Ya Rasulullah, ummi ghadmat. Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh mengsedekahkan atas nama beliau? Kata Rasulullah, "Na'am, tasaddaq anha." Silahkan bersedekahlah atas nama dia. Lalu ayu a'malin afdalu fi sedekah ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untuk sedekah ibu saya? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saqiyul ma, memberikan air minum, adalah sedekah yang terbaik. Bukan berarti sedekah itu hanya harus air minum, tidak. Tapi ini untuk menyeratkan bahwa setiap kaum muslimin wal muslimat insya Allah bisa untuk bersedekah air minum. Jangankan air minum, jangankan jeruk, jangankan semangka, jangankan segala macam kue-kue, bahwa kata Rasulullah SAW, saqiyul ma, memberikan air minum itu termasuk sedekah yang paling utama. Walaupun benar ada hadis yang menyatakan bahwa tabassamuka ala wajhi akhihi shadaqatun, memperlihatkan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi masa iya ada orang panitia pembangunan masjid hehehe datangnya. Ada panitia penggalangan dana untuk yatim piatu hehehe gitu ya. Sampai kotak amal berjalan di depannya tetap aja hehehe gitu ya. Tidak bisa ya. Sedekah itu ada tempatnya. Apatah lagi kalau tersenyum sendirian, bisa-bisa dia nggak apa-apa. Nah, lalu pada hadirin jemaah sekalian, ketika kita menginjak bulan Sya'ban, ada satu amaliyah yang mohon maaf, ini ada beberapa riwayat yang meriwayatkan. Saya sebutkan ada 4 riwayat ulama yang meriwayatkan tentang amaliyah nisfu Sya'ban. Pertama, Syekh Ali As-Sabuni yang meriwayatkan tentang pelaksanaan sholat nisfu Sya'ban, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu adalah hari di mana diserahkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghiasi dan menutup amaliyah kita selama setahun, Syekh Ali As-Sabuni mengabarkan dan meriwayatkan ada satu amalan yang bisa untuk dijadikan pegangan bagi kita, yaitu melaksanakan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Dan menurut Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa pelaksanaan nisfu Sya'ban bisa dengan 2 rakaat dan juga 1 kali membaca surah Yasin. Alhamdulillah, ini sudah saya amalkan di sanawiyah dan aliyah. Dan juga ada riwayat yang meriwayatkan, yaitu Imam Al-Ghazali meriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban itu bisa melaksanakan amaliyah berupa melaksanakan sholat sunnah 10 rakaat dengan kaifiyah setiap ba'da Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100. Jadi 10 rakaat ditambah 100 dikali 100 sama dengan 1000 ya. Tapi mohon maaf, ini hanya sebatas riwayat saja karena belum pernah ada kiai yang mencontohkan. Hanya meriwayatkan saja bahwa ini loh ada riwayat mengenai sholat nisfu Sya'ban yang dilaksanakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu dari Hujjatul Islam yang bergelar Hujjatul Islam. Kemudian riwayat yang keempat mengenai sholat nisfu Sya'ban berdasarkan kitab Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haq, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meriwayatkan bahwa pelaksanaan sholat sunnah
nisfu Sya'ban, ada satu amaliyah yakni salatul khair sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat kaifiyahnya ba'da Fatihah membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Tadi Imam Al-Ghazali 10 kali 100 sama dengan 1000. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 100 dikali 10 sama dengan 1000 juga, cuma beda pelaksanaannya saja. Nah, ini saya laksanakan sejak saya kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah bersama keluarga, tetangga dan sedikit siswa-siswi yang dilaksanakan di SDIT Darul Muqarrabin gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengenai Ramadan? Wa syahrul ramadhana wa ummati. Syahrul ramadhana syahru ummati, bahwa bulan Ramadan adalah bulan bagi umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa pelaksanaan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini harus menjadi meningkatkan amaliyah kita. Kita lihat dari sisi sholat sunnah aja ya. Sholat sunnah Rajab 42 rakaat, sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat, sholat sunnah tarawih dengan witirnya ada yang sebagian, ada yang 660 rakaat dengan dicicil. Dalam artian bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus meningkatkan ilmu dan amal sesuai dengan filosofis Darul Ma'arif, bahwa dilaksanakannya dinamainah Darul Ma'arif ini supaya para penghuni RT 2 dan RT 3 berikut sebagian dari RW 8 diharapkan betul-betul memiliki ilmu dan amal yang bisa menjadikan wasilah untuk menerima rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selamanya dan semuanya dari kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya